Baik, teman-teman semua, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian ini dengan baca surah pembuka, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Udah ya. Ya. Di sana dengan silsilah guru kita yang bersambung kepada Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu qala la tatlub 'iwadan an 'amalin lasta lahu fa'ilan yakfi min al-jaza'i laka 'ala al-'amali an kana lahu qabilan. Jadi sebelumnya kita menutup hikam kita di hikmah mengenai orang seharusnya seseorang tidak meminta pahala atau ganjaran dari amalannya, gitu ya. La tatlub 'iwadan, jangan kamu minta ganti pahala dari amal yang sebenarnya lasta lahu fa'ilan, sebenarnya bukan kamulah pelaku hakikinya. Ya. Yakfi minal jaza, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menerimanya, angkana lahu qabilan, bahwasannya Allah menerimanya. Maka di dalam surah Al-Ahqaf itu ada satu ayat ya, setelah cerita tentang Nabi Sulaiman, lalu ada satu kalimat di belakangnya, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang bersyukur, orang yang mengatakan iman kepada Allah, lalu istiqomah, ihsan kepada orang tuanya, kemudian juga mensyukuri setelah matang umurnya. Mereka itulah nataqabbalu anhum. Dalam uslub bahasa Arab, ketika disebut nataqabbalu anhum beda dengan nataqabbalu minhum. Ya. Nataqabbalu minhum itu memang kita pantas untuk diterima. Ya. Tapi ternyata kalimatnya adalah nataqabbalu anhum. Sebentar. Jadi dalam Al-Ahqaf tadi ada kalimat nataqabbalu anhum. Kami menerima anhum. Anhum dalam bahasa Arab uslubnya menunjukkan bahwa kalau dalam uslub Arab sebut mujawazah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memaklumi kekurangannya. Maka disebut nataqabbalu anhum. Allah menerima meskipun ada kekurangan dari kita. Jadi inilah yang dimaksud oleh hikmah sebelumnya oleh Imam Athaillah Sakandari, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sebenarnya yang menggerakkan kita untuk taat. Lalu Allah berikan kesadaran kasat, ya, usaha kepada kita. Nah, kesadaran itu ternyata nggak betul-betul sadar, sehingga disebut tidak betul-betul khusyuk, kalau zikir tidak betul-betul istiqomah, tidak betul-betul fokus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim, gitu ya. Allah kemudian memaklumi kekurangan itu, yang penting kita mau beramal. Jadi yang sudah beramal zikir terasa kurang connect kalbunya dengan Allah, udah biarin aja. Terasa kurang nikmat, udah zikir aja, ya. Karena perintahnya dalam Al-Qur'an cuma uzkurullah fazkuruni, ya. Aqimis sholata lidzikri, udah zikir aja. Karena hakikat zikir itulah hakikat dari khusyuk. Khusyuk itu pada hakikatnya nanti ketika orang sadar bahwa yang menggerakkan dia itu Allah, maka Allah memuliakan tubuh ini, badan ini, roh ini untuk digerakkan untuk sujud kepadanya. Ya. Jadi kalau kita mau beli surga Allah dengan sholat yang tidak khusyuk itu tentu tidak cukup. Dengan zikir-zikir kita, khataman-khataman kita nggak cukup, ya. Baru khataman sebentar kaki sudah kesemutan, itu tidak pantas untuk bisa membeli surga. Sedangkan malaikat Allah dari awal penciptaan sampai akhir kiamat nanti, mereka tidak pernah putus, la yafturun, ya.
mereka tidak pernah terputus untuk melakukan tugas-tugasnya. Dan di hikmah sebelumnya kita juga sudah menemukan kenapa ibadah itu diberi jarak, dibuat bermacam-macam. Karena Allah sangat pengertian kepada kita. Inilah yang maksud dengan taqabbalu anhum. Jadi kita beruntung, teman-teman semua, sahabat makan Allah, menjadi orang yang masih mau beramal, lalu menyerahkan amal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.